Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Gilang Anjar Permatasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Skenario kasus 1. Pada suatu waktu, Bu Gilang meminta murid-murid untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Ternyata ada satu murid bernama Cecilia yang mengumpulkan tugas terlambat. Kemudian terjadi dialog antara Bu Gilang dan Cecilia. Oh, jadi kamu mau mengumpulkan tugas yang dikerjain hari kemarin. Terus kamu terlambat mengumpulkan ya? Oke. Kamu bisa mengobrol dulu dengan Bu Gilang di ruang sana? Baik, silakan ke ruang sana. Setelah itu, Bu Gilang berbincang berdua dengan Cecilia. Bu Gilang menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah Cecilia buat. Berikut dialog antara Bu Gilang dengan Cecilia. Selamat siang, Cecil. Oke, Cecil tahu kenapa alasan Cecil dipanggil Bu Gilang kemarin? Tahu kenapa, Cecil? Karena saya terlambat mengumpulkan tugas Oh, jadi kamu terlambat mengumpulkan tugas, padahal deadline tugasnya kapan? kemarin. Kemarin. Baik. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga Bu Gilang, itu juga Cecil. Nah, kalau orang melakukan kesalahan, pasti ada suatu alasan yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi kenapa alasan Cecil terlambat dalam mengumpulkan tugasnya ya? Karena saya begadang untuk menonton Piala Dunia dan akhirnya lupa untuk mengerjakan tugasnya. Oh, jadi kamu malamnya begadang nonton Piala Dunia sehingga tidak sempat untuk mengerjakan tugasnya. Baik. Jadi kalau perbuatan Cecil seperti itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Melanggar Melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang Cecil langgar? keyakinan untuk kewajiban untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya, melanggar kewajiban untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, jadi Cecil sudah tahu keyakinan kelas yang telah Cecil langgar. Tahu. Kira-kira kedepannya apa yang harus Cecil perbaiki? Saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, jadi kamu tidak akan mengulanginya tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kamu mau begadang lagi atau tidak? Tidak. Jadi kalau begadang yang membutuhkan banyak waktu dan membuat Cecil tidak bisa mengerjakan tugas, bisa dihindari. Seperti itu ya. Baik, kedepannya Bu Gilang berharap kamu menerapkan semua kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Jadi kamu kedepannya harus menerapkan semua keyakinan kelas yang telah kita sepakati ya. Yes, sudah paham? Sudah. Berarti sekarang Cecil boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya. Skenario kasus 2. Suatu pagi, pada saat jam matematika Bu Gilang, ada dua murid datang terlambat masuk ke kelas dengan membawa minuman. Murid tersebut bernama Arya dan Zaki. Kemudian terjadi dialog antara Bu Gilang dengan Arza dan Yaki. Pagi Arya, pagi Yaki. Kenapa kalian terlambat masuk kelas? Kalian kan
istirahatnya sudah 15 menit yang lalu. Tadi pas istirahat ya sempat makan. Oh, pas istirahat tidak sempat untuk makan. Jadi juga tidak sempat makan. Oke, habiskan dulu minumannya. Setelah itu nanti pas istirahat jam kedua, kalian berdua bisa menuju bilang ke kantor. Oke. Setelah itu, pada waktu istirahat kedua, Arya dan Yaki menemui Bu Gilang. Bu Gilang menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah mereka buat. Berikut dialog antara Bu Gilang dengan keduanya. Siang Arya, siang Yaki. Baik, kalian berdua tahu kenapa alasan kalian di sini? Kenapa? Datang terlambat masuk kelas. Tadi datang terlambat masuk kelas. Kenapa kalian datang terlambat masuk kelas? Makan di kantin pas sudah istirahat. Oh, jam istirahat sudah selesai, kalian masih makan di kantin. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Juga Arya, Yaki pasti pernah melakukan kesalahan. Dan setiap orang yang melakukan kesalahan pasti melakukannya ada alasannya. Jadi kenapa alasan kalian makan di kantin padahal jam istirahatnya sudah selesai? Saya kematiran main futsal. Oh, tadi pas istirahat kalian berdua main futsal sehingga waktu istirahat sudah selesai kalian baru mau mulai makan. Baik. Jadi menurut kalian tindakan kalian itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak sesuai? Keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan kalian? Terlambat masuk kelas. Melambat datang ke kelas. Baik. Jadi kedepannya untuk memperbaiki perbuatan tersebut apa yang bisa kalian lakukan? Tidak mengulangi lagi. Terus bisa apa lagi? Makan pas istirahat berikutnya. Baik, makan pas istirahat berikutnya sehingga tidak datang terlambat ya waktu ke kelas. Baik. Jadi bilang harap kedepannya kalian tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Baik. Terima kasih. Kalian bisa kembali ke kelas. Testimoni. Saya Cecilia Ananda Putri. Saya berterima kasih walaupun saya salah, tapi saya tidak dihukum Bu Gilang. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Saya juga, kami berterima kasih walaupun kami salah, tapi kami tidak cukup begini. Kami juga tidak mengulangi lagi dan mengikuti keyakinan kelas yang disepakati bersama. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.